Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mawaddah itu dekat dengan timurnya Gontor ya, kurang lebih kalau dari Gontor itu hanya 30 menit saja lah. Tidak sampai 30 menit, hanya 15 menit saja dari Gontor ya. Pesantren Putri. Biasanya itu santri-santri ya, wali santri itu selain memondokkan putra-putrinya di Gontor, juga kadang memondokkan memondokkan putranya di Gontor, kemudian memondokkan putrinya di Al-Mawaddah. Astagfirullah ya, gimana lah anak pondok itu ya. Anak pondok itu ya, anak pondok itu memang gitu Pak ya. Anak pondok, anak santri itu kalau cerita tentang horor itu memang mendramatisir sekali ya. Semua pesantren pasti seperti itu, termasuk Gontor pun juga ada cerita-cerita horor, yaitu entah ada, entah hanya rekaan atau hanya imajinasi belaka atau macam-macam lah ya. Tapi ya adalah gitu ya, adalah gitu. Itu menjadi bumbu-bumbu apa ya, bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu kisah kasih, kisah suka dan duka di pondok ya. Nah, kalau memang ya memang kalau ke kamar mandi itu memang horor. Apalagi kalau di Gontor itu ada Gedung Aligar ya. Gedung Aligar itu di depan masjid ya, untuk di depan gedung BPPM, kemudian di depan masjid, kemudian di depan gedung pertemuan itu ada namanya Gedung Aligar, itu untuk anak santri baru. Nah, itu kebetulan kamar mandinya berdekatan dengan Sungai Malo. Nah, sungai yang sering banjir itulah. Biasanya disitulah letak kisah-kisah yang didramatisir kehororannya ya. Iya Pak, iya. Ya kemarin itu ya kita ya ada yang nanya tentang waliullah, ya sudahlah kita cerita waliullah ya. Yang pasti di Gontor itu juga ada wali Allah ya. Husnudon, kita husnudon bahwa para pendiri dan para kiai-kiai itu adalah kekasih Allah. Kalaupun ditanya apa itu karomahnya, karomahnya adalah pondok yang saat ini sebesar ini, kalau bukan karena karomah yang Allah berikan kepada para pendirinya dan pesantrennya, maka tidak akan terjadi seperti ini ya. Apalagi Mbah Sahal ya, Mbah Sahal itu beliau produk pesantren salaf, dan beliau juga spiritualnya tinggi sekali. Dan bagi masyarakat Gontor dan masyarakat sekitar desa Ngelumpang itu, yang Mbah Sahal itu dikenal ya dengan cerita-cerita seperti itulah ya. Tidak perlu saya sebutkan, walaupun saya adalah satu riwayat yang mutawatir atau yang terpercaya, tapi tidak akan saya sampaikan karena memang pesan dari keluarga untuk tidak menyampaikan itu ya. Minimal kita mendapatkan inspirasi, ternyata orang yang berjuang di jalan Allah itu memang benar-benar dimuliakan oleh Allah ya. Bondo bahu pikir lah perlu sak nyawane pisan ya. Itu adalah salah satu moto yang diajarkan Gontor kepada santri-santrinya, bahwasanya dalam berjuang itu harus siap bondo. Bondo artinya harta, bahu itu artinya usaha ya, usaha badan fisik, kemudian pikiran ya. Bondo bahu pikiran lek perlu sak nyawane pisan. Kalau perlu adalah nyawanya sekalian. Karena apa? Itu bukan hanya sekedar ucapan kosong belaka atau omongan tong kosong nyaring berbunyi, tidak, tetapi itu berdasarkan pengalaman para pendiri Gontor ketika ketika mendapatkan ujian ditangkap oleh PKI ya, sampai akhirnya beliau berdua bisa dibebaskan oleh tentara Hizbullah pimpinan Kiai Yusuf Hashim dan Kiai Kholik Hashim, putra dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pesantren Tebu Ireng. Jadi ya Gontor itu luar biasa sekali ya, dikoyak-koyak ya berdiri di zaman penjajahan Belanda. Kemudian Belanda datang mengobrak-ngabrik pesantren Gontor, dan tidak lama kemudian Jepang, tidak lama kemudian PKI Madiun ngobrak-ngabrik. Itu parah sendiri itu orang PKI itu ya. Kalau orang penjajah saja nggak separah itu lah, orang PKI ini parah banget kalau ngobrak-ngabrik bangsa sendiri, diobrak-abrik seperti itu. Dan biasanya kalau ulang tahun Gontor itu biasanya ada napak tilas
jalur jalur apa namanya, jalur Kiai Ahmad Sholeh dan Kiai Haji Imam Zarkashi menghindari kejaran PKI itu ada. Itu ke arah timur sana ya. Oke Ustadz Afwan, hikayat Ustadz tentang makam dekat gedung satelit ya. Oh, makam dekat gedung satelit, oke ya. Oke, jadi bagi para santri atau wali santri Gontor atau pesantren lain ya, saya akan cerita ada makam, itu adalah makam leluhur ya. Kalau wali santri zaman corona ya, wali santri Gontor 1 ya, zaman corona mungkin belum tahu ya di mana tempat sambang atau tempat jenguk santri. Moga-moga nanti bulan Syawal ini sudah ada kabar gembira, santri boleh dijenguk. Dan kalau dijenguk itu di mana? Sekarang di gedung satelit. Gedung satelit itu letaknya di selatan ya, selatan paling ujung kampus Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan di situ ada makamnya siapa? Makam keluarga pendiri pesantren Gontor. Di situ ada pendiri pesantren Gontor yaitu Kiai Haji Sulaiman Jamal. Kiai Haji Sulaiman Jamal itu siapa? Kiai Haji Sulaiman Jamal itu adalah santri dari Cirebon, keturunan dari Syarif Hidayatullah atau keturunan dari Sunan Gunung Jati. Kemudian datang menimba ilmu di pesantren Tegalsari. Pesantren Tegalsari itu ada di Jetis. Ya, pesantren Tegalsari itu didirikan oleh Kiai Haji oleh Ki Ageng Muhammad Besari. Ki Ageng Muhammad Besari itu putra dari Ki Anom Besari. Ki Anom Besari itu punya 3 putra. Yang pertama Kiai Khotib Anom, kemudian yang kedua adalah Kiai Ageng Muhammad Besari, yang ketiga adalah Kiai Nur Sodik. Kiai Anom Besari ini adalah seorang ulama, seorang kiai, seorang priyayi juga, karena ibunya itu dari nasabnya langsung menyambung kepada Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Muhammad, dan ayahnya itu bersambung langsung kepada Raja Brawijaya kelima. Memiliki 3 putra. Ketiga-tiganya itu belajar ke Ponorogo, kemudian mendirikan pesantren Tegalsari, dan pesantren itu akhirnya besar. Pesantren itu besar, letaknya ya di selatan Ponorogo ya. Pesantren itu besar, santrinya dari mana-mana, dari mancanegara. Mancanegara itu maksudnya provinsi ya, termasuk santrinya ada yang dari Cirebon. Siapa? Nah, yaitu Kiai Sulaiman Jamal. Kemudian karena Kiai Sulaiman Jamal ini pinter, dinikahkan dikawinkan dengan putri Kiai pengasuh Tegalsari. Waktu itu Kiai Khalifah ya, Kiai Muhammad Besari itu memiliki banyak putra, kalau nggak salah ada 9 atau 11. Salah satunya Kiai Khalifah ya. Kiai Sulaiman Jamal ini menjadi menantunya Kiai Khalifah. Kiai Khalifah itu putra dari Kiai Haji dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Kemudian Kiai Khalifah dengan istrinya ya itu membabat alas di timur Tegalsari yang kemudian dinamakan Gontor, atau mungkin bisa jadi di situ memang sudah ada tempat ya. Tapi tempat itu tempat yang kurang baik, akhirnya dibuka pesantren di sana. Kemudian Kiai Sulaiman Jamal membuka pesantren Gontor pertama kali itu ketika itu awal-awal abad 18 ya. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Arham Anom Besari. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai putranya itu Kiai Santoso Anom Besari. Nah, itu tiga-tiganya dimakamkan di situ ya. Leluhurnya Gontor ya. Kiai Santoso Anom Besari ini, beliau punya putra banyak, ada 11 kalau nggak salah, dan salah satunya adalah Trimurti ya. Kiai Santoso Anom Besari ini meninggal dalam usia yang relatif muda ya. Maksudnya relatif muda itu ya 40-an lah mungkin. 40-an. Kemudian Trimurti ini yatim, yang tertua salah satunya Raden Rahmat Soekarto ya, yang kemudian dipanggil dengan Mbah Lurah. Kemudian ada adiknya Kiai Haji Ahmad Sahal ya. Walaupun beliau ini yatim, tetapi ibunya Nyai Sudarmi itu ibu yang luar biasa sekali. Ibu yang prinsipnya
komitmennya untuk menjadikan putra-putrinya sebagai penerus perjuangan leluhurnya itu kuat sekali. Akhirnya putra-putrinya diberikan pendidikan yang luar biasa, pesantren besar. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Shalih, ini pesantren besar ya. Beliau belajar. Ya, kemudian akhirnya di masa Trimurti inilah Gontor kembali lagi bersinar dan alhamdulillah berjaya sampai sekarang ya. Jadi yang di makam yang di timur, yang di dekat gedung satelit tempat wali santri menginap atau tempat wali santri jenguk anaknya, itu adalah makamnya luhur Gontor ya. Di situ juga ada makamnya para ustadz-ustadz yang mewakafkan diri di Gontor, termasuk beberapa santri yang memang dimakamkan di situ ya, dibolehkan makam di situ itu ya. Itu cerita tentang makam dekat gedung satelit di Gontor, itu ceritanya itu ya. Saya kemarin kan sudah menyampaikan ya bahwa termasuk rezeki itu apabila ada anak mau minta mondok, itu rezeki, atau bahkan itu bisa berarti karomah ya, atau mungkin kalau bukan karomah maunah lah gitu ya. Kalau karomah itu kan untuk kekasih Allah, wali Allah, tapi kalau mungkin untuk orang biasa namanya maunah ya, diberikan pertolongan ya. Dan ya bisa itu anak bisa menarik tangan kita masuk ke surga. Maka jangan sia-siakan putra-putri Anda, moga-moga diberikan. Ya, mondok tidak wajib ya, mondok tidak wajib. Yang wajib adalah belajar, menuntut ilmu. Kalau dirasa memang di pesantren adalah tempat yang paling aman untuk belajar, ya pesantren pilihannya. Ya, kalau ternyata di luar itu dirasa aman, ya silakan di luar sana. Dan tidak harus dan tidak wajib seorang santri itu pulang jadi kiai, tidak wajib ya, karena menyampaikan risalah agama itu hukumnya memang wajib gitu. Balighu ani walau kana ayah, sampaikanlah kebenaran dariku dari Allah, dari kebenaran dari ajaran yang saya emban, walaupun itu hanya satu ayat saja, gitu kan sabda Rasulullah ya. Ya, belajar agama itu wajib, ya wajib. Kemudian profesi menjadi ustadz tidak wajib, ya oke. Yang pasti kan ketika nanti ternyata dia menjadi seorang presiden yang paham agama, menjadi menteri-menteri yang paham agama, menjadi guru-guru yang paham agama, gitu ya. Jadi tidak kemudian alumni pesantren harus menjadi ustadz, tidak. Walaupun masyarakat menggelarinya menjadi sebagai ustadz ya, tapi tidak kemudian dia harus terjun dalam dunia belajar mengajar ya. Nah, karena belajar mengajar itu ya bisa di mana saja ya. Dua ilmu yang paling utama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam dinukil oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim ya. Ilmu yang paling utama adalah ilmu fikih dan ilmu kedokteran ya. Ilmu fikih untuk memberikan tuntunan beribadah, kalau ilmu kedokteran memberikan tuntunan untuk sehat dan paham agama. Itu dua sisi dalam satu mata uang ya. Oke. Sehat, kalau orang sehat otomatis ibadahnya akan maksimal ya, itu. Kalau orang sehat nggak tahu agama, ya sama aja gitu ya. Apalagi fikih itu wajib. Oke. Bagaimana hukum dalam musik, Bunda? Musik itu kan perantara ya. Dia perantara musik itu. Jadi musik itu bagaimana sih? Musik itu alat musik atau lagu? Nah, itu harus dibedakan dulu. Nah, kalau kita di Gontor itu ya hukumnya halal. Karena kan dia masuk dalam bab muamalah, dia bukan ibadah ya. Jadi musik itu bagaimana? Musik itu nyanyian atau alat musik. Nah, gitu. Itu yang harus kita bedakan dulu. Ya, karena suara hujan seperti ini juga musik ya. Musik kan irama ya. Kemudian suara angin sepoi-sepoi itu juga musik. Kemudian suara ombak itu juga musik. Nah, suara gemericik air itu juga musik. Nah, itu.
Jadi musik itu adalah irama. Musik itu dihukumi haram apabila memang dia memuat lirik-lirik yang menyebabkan orang maksiat. Sebaliknya musik juga bisa dihukumi dianjurkan sih, iya. Musik itu bisa wajib ya apabila bisa membawa seseorang kepada ketaatan ya. Atau musik loh ya, belum alat musik loh ya. Jadi masalah musik ini tergantung apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu buruk, mengantarkan manusia kepada kemaksiatan, ya itu haram. Tetapi ketika musik itu seperti santri di pondok itu menghafalkan alfiyah, itu kan pakai musik ya. Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun fi'lun summa harfun, itu kan musik. Nah, itu kan nyanyian, itu hukumnya halal karena memang apa? Yang dinyanyikan adalah atau yang disenandungkan adalah lirik-lirik ilmu. Tetapi kalau mungkin lagu-lagu yang nggak jelas itu ya, dan kita secara tidak sadar terinspirasi dari isi lagu itu, ya haram nanti ya. Nah, kemudian kalau alat musik ini berbeda pendapat ya, dan hukum apa ya, hukum yang masih diperdebatkan itu tidak bisa dimutlakan ya. Jadi alat musik itu hukumnya terdapat perbedaan para ulama. Nanti ada kategori alat musik, alat musik harmonik dan non harmonik ya. Harmonik seperti gitar, suling dan sebagainya. Non harmonik itu seperti duf itu apa ya? Duf itu alat-alat seperti drum, seperti hadroh gitu ya. Kalau alat musik yang non harmonik itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau alat musik yang harmonik itu ada syaratnya, selama tidak melenakan maka tidak apa-apa. Tapi kalau melenakan itu dihukumi haram. Termasuk kita mendengarkan deburan ombak sampai melalaikan sholat, itu juga haram ya. Jadi alat musik itu tidak bisa dihukumi dengan tidak bisa dihukumi secara mutlak A, B, C, D, E, F, G. Dia mengikuti ya, karena perantara ya. Dia wasilah bukan tujuan. Oke. Dan di Gontor itu ya santri-santri nyanyi ya, karena kembali kepada asal hukumnya, bahwasanya asal muamalah itu halal selama ada dalil yang mengharamkannya. Kalau asal hukum ibadah itu haram kecuali ada dalil yang membolehkannya, seperti itu ya. Maka kalau di pesantren-pesantren itu salafiyah biasanya itu lebih amannya dia pakai alat musik non harmonik gitu ya, bisa pakai hadroh ya. Kadang juga ada pesantren yang memadukan antara alat musik harmonik dan non harmonik ya. Tetapi liriknya adalah lirik sholawatan kayak gitu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting tidak menjadikan musik itu di hati, cukup di tangan saja, kan memang mainnya kan pakai tangan ya. Masa main piano pakai hati gitu ya. Oke, saya sempat main piano tapi habis itu lupa lagi ya chord-chordnya ya. Di Gontor kalau tidak pakai bahasa saat bicara dapat hukuman apa? Oke, sama-sama. Di Gontor kalau tidak pakai bahasa asing ya, hukumannya apa? Suruh teriak-teriak, betul ya. Suruh teriak-teriak. Teriak-teriak apa? Teriak-teriak sambil jalan keliling pondok ya. Biasanya begini, dia memberikan teriak-teriaknya itu suruh untuk mengucapkan bahasa adalah penting ya. Language is important, atau bahasa adalah mahkota pondok ya. Al-lughah tajul mahad, seperti itu aja ya. Apalagi ya sejak tahun 2000 itu sudah tidak boleh lagi Pak hukuman fisik ya. Kalau zaman saya, kalau ada melanggar bahasa itu saya suruh push up, saya hitung 10 kali 20 kali kayak gitu.
Oke, terima kasih kakak, saya harus undur diri dulu. Terima kasih buat Ayah Alifa, buat Uti Anis, buat Bunda Lina Wen, dan siapa saja yang tadi yang sudah bergabung di dunia santri ya. Ada juga Kak Riboy, ada Bunda Maida. Insya Allah besok ya pagi moga-moga saya bisa menyiarkan live anak-anak berangkat sarapan ya, tapi nggak lama ya. Oke, terima kasih, saya mohon undur diri dulu ya, Ayah Alifah ya. Nah, moga-moga besok kita bisa bertemu kembali di live pada malam hari ini di dunia santri ya. Dari pukul berapa, pukul setengah 9 lah, moga-moga nanti bisa live ya. Syukron, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.